يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa besar, kebesaran peristiwa itu ditandai dengan berkumpulnya jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia di Padang Arafah untuk melakukan wukuf sebagai bagian dari rangkaian ibadah haji. Para hujjaj, orang yang berhaji, berkumpul dalam muktamar Kongres Akbar untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam menyempurnakan rukun Islam. Bagi kita yang tidak melaksanakan haji, disunahkan untuk berpuasa, karena puasa sunnah yang kita laksanakan itu dapat menghapus dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Tidak hanya ibadah puasa yang sangat dianjurkan, bahkan ibadah apapun sangat dianjurkan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Misalkan kita harus selalu banyak-banyak bersedekah, memperbaiki sholat kita, kualitas sholat kita, sholat duha, kemudian sholat tahajud. Mari juga selalu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan juga tidak kalah pentingnya, Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin, hudal lil muttaqin. Maka dari itu Al-Quran harus selalu kita pelajari, tidak sekedar kita baca, tapi kita pelajari sehingga kita tahu apa yang dimaksud dalam Al-Quran itu, karena Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia, hudalil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Kemudian pada tanggal 10 Dzulhijjah hari ini dan 3 hari berikutnya, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah yang dikenal dengan hari Tasyrik, kita merayakan dan berada dalam suasana Idul Adha atau Idul Qurban atau Idul Nar, yang dia tandai dengan penyembelihan hewan kurban seperti sapi dan kambing. Kena takbir, tahlil, tahmid, dan takbir mensucikan Allah, membahana di jagat raya, menyuarakan rasa syukur kita kepada Allah 4 hari ke depan. Ditandai di pagi hari seperti ini dengan kemantakbir, maka daun-daun pun ikut bertakbir dengan khusyuk. Tidak ada daun-daun yang bergerak di saat pagi hari seperti ini, di saat kita semua umat Islam melantunkan takbir, tahlil, dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Telah banyak hikmah yang disampaikan oleh para khatib dan dai terkait dengan Idul Adha, mulai dari tentang ibadah haji, ibadah kurban, kesabaran, dan ketaatan seorang ayah dan anaknya. Pada kesempatan khutbah ini, khatib menyampaikan yaitu tema Idul Khutbah, yaitu kurban dan perwujudan kesalehan sosial. Pemahaman umum di masyarakat kita selama ini yang hanya mengaitkan ibadah kurban sebagai kesalehan ritual yang sifatnya personal transidental, hadbu minallah, tentu tidaklah salah.
kita umat Islam berkorban dengan menyembelih hewan ternak merupakan salah satu bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub ilallah di samping ibadah lainnya. Namun kalau hanya memahami kurban sampai di dimensi ini, maka pesan Islam sebagai agama yang peduli kepada sesama, sebagaimana disebutkan dalam hadis, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, maka hal itu tidaklah akan bisa terwujud. Padahal sebenarnya ibadah kurban itu memiliki dimensi lain, yaitu dimensi kesalehan sosial yang sifatnya komunal konkret, hablum minan nas. Pemaknaan akan dimensi sosial ini tergambar dari komponen pembagian daging hewan kurban kepada fakir miskin. Di sini ditujukan untuk menimbulkan nuansa kepedulian kepada sesama. Sayangnya pesan kedua ini tidak banyak difikirkan oleh kebanyakan kaum muslim. Barangkali kebanyakan kaum muslim hanya terpaku pada pemberdayaan keimanan diri sendiri, seolah-olah menjadi orang yang religius atau paling agamis sudah dirasa cukup baginya. Namun sebagaimana dalam hadis, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, maka pemberdayaan masyarakat itu menjadi sebuah kata kunci. Maka Idul Adha sejatinya tidak hanya sekedar untuk menyembelih hewan kurban, namun ia juga merupakan momentum untuk memberi dan berbagi sebagai simbol ketakwaan dan penerapan kesalehan sosial. Terlebih di masa pasca pandemi kemarin, orang merasakan kesulitan di bidang ekonomi, sampai saat ini pun masih bisa kita rasakan. Ditambah keadaan perekonomian global yang tidak stabil sebagai dampak dari konflik di berbagai belahan dunia yang itu berdampak terhadap perekonomian Indonesia yang mengakibatkan harga komoditas semakin mahal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Idul Adha, hari raya kurban, sejatinya merupakan kesinambungan